apa bahasan kita hari ini? Kita buka pembahasan kita dengan ini aja dulu. Pemanasannya ini. Siapa yang paling hebat, Virgil van Dijk atau Nemanja Vidic? Pertama, tergantung Anda fans apa. Oke, oke. Jadi kalau dalam penentuan misalnya ada yang mau bikin bikin polling siapa yang paling yang terbaik, ya tinggal Mm-mm. di itu sama aja sebenarnya, kata ganti dari sensus pendukung MU paling banyak atau pendukung Liverpool yang paling banyak gitu kan. Tergantung platform yang digunakan. Kalau di Twitter udah pasti kayaknya pendukung MU yang paling banyak. Ya, kalau di Facebook lain lagi. Beda beda lagi tuh. Kalau misalnya siapa yang terbaik kayaknya ya tergantung ya mau dilihat dari mana nih, ya kan? Hmm, mm-mm, Eh, Mau dilihat dari pencapaian individu kah? Mau lihat pencapaian kolektif di klub kah? Atau di timnas? Atau sepanjang karirnya gitu kan? mm, Atau mau on the spot eh di masa prime-nya aja? Nah, mm. karena kan pasti akan beda-beda nanti orang lihatnya. Kayak yang beberapa ini sudah banyak saling saling melemparkan argumennya sendiri, Mm-mm. yang membandingkan Vidic 2000, 2007, 2008, 2009 dengan Virgil Van van Dijk Dijk 19. 2018, Ya, 19 kan. iya, ya. Ah. Kalau menurutku sih ya fair-fair aja, cuman kalau setelah aku coba lihat-lihat, dua pemain ini beda karakternya kalau menurutku ya. Oke, jelaskan. Nah, ini nih sudut pandang yang kayak gini Nah, nih yang kita butuhkan. Meskipun dia fans United sih. iya. Ada berbeda dia anunya. Nggak apple to apple kalau menurutku. Mhm, Virgil van Dijk itu di beberapa tahun terakhir ini menjadi back terbaik di Liga Inggris ataupun di Eropa gitu kan. Di luar mhm. dari pencapaiannya dia pernah masuk nominasi apa tuh, Team of the Year kah apa segala macam kan. Hmm. Tapi Ya. seberapa sering kita lihat Virgil van Dijk itu melakukan tackling seperti yang dilakukan Vidic, Hmm, Nemanja Vidic kan. mhm. Keunggulannya Virgil van Dijk itu kan kalau misalnya, tapi ini plus minus juga kita lihat. Kalau Hmm, Liverpool lagi menang, hal yang dilakukan itu menjadi satu hal yang back line nggak bisa melakukan. mhm. Oke, Dilihat jadi sisinya penyerang susah susah ngelewatin gitu kan. oke, oke. Tapi pada saat hasil Liverpool itu jelek, Kayak kemarin itu lah jadi lawan kayak Arsenal hal ya. yang bodoh tuh, iya, 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 iya. hal yang bodoh. Mhm, Kayak karena kan keunggulannya Virgil van Dijk itu kan di masa 2019 itu kayaknya sampai ada statistik belum ada penyerang yang bisa melewati yang ya, one take on on one. Ya, ya. Van Dijk gitu kan, Mhm, mhm, sampai kayak gitunya gitu. mhm. Keunggulan Van Dijk itu dia bisa ngebaca pergerakan pemain tanpa harus melakukan Tackling. tackling. Ya, sama Berbeda dengan sama seperti ini. Maldini, uh, prime-nya Maldini. hmm, Maldini itu kan termasuk pemain yang kalau bisa nggak nekel dia. iya dia bisa ngebaca permainan kan. Hmm, Ah, beda dengan Nemanja Vidic tuh. hmm. Nemanja Vidic itu karakternya atau kalau kita lihat lah misalnya orang yang sudah potong-potong klip dari sisi terbaiknya dengan sisi flopnya kan. Iya, iya. Ha, ha. Vidic itu pasti klip-klip yang di di sisinya Vidic itu diambil yang melakukan tackling, dikejar tackling, kayak nggak terjadi apa-apa sama dia gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi nggak sering juga misalnya kita lihat Vidic itu bisa dilewatin dengan kayak hal yang konyol, kayak yang Charlton Torres. Cole tuh yang Oh, Charlton Cole, ya, ya, ah, ya, tahu, tahu, tahu. nah, jadi ini dua pemain, kalau Vidic itu menggambarkan eh, kebrutalan seorang back dengan Mm-mm. cara apapun dia bisa untuk menjaga garis pertahanannya. Kalau Virgil van Dijk itu ketenangannya membaca pergerakan striker lawan gitu. Jadi Hmm. makanya nggak apple to apple. Kalau misalnya nih Vidic ke Japstam mungkin lebih cocok karena karakternya Hmm. hampir sama kan. Ya. Beda karakter aja sih kalau menurutku. Nah, kalau kamu ngomong beda karakter, beda Mm-mm. gaya bermain, Mm-mm. adakah satu pemain di era 2000, 2010, 2015 lah, Mm-mm. mentok, yang tipikal bermainnya back yang bisa Mm-mm. dibandingkan sama Virgil van Dijk dan prime-nya dia itu mendekati levelnya Mm-mm. Van Dijk. Kalau yang di masanya Virgil van Dijk mungkin
nggak ada ya. sebelumnya, yang Karena eranya Vidic lah. kalau Vidic ya, kalau menurutku yang lebih komplit itu John Terry. Oke, oke. John Terry dia tackling bisa, dia kayak gayanya Van Dijk untuk apa bertahan, dia ngikutin nutup sisi kaki terkuat lawannya gitu Heeh, kan. heeh. Nah, jadi kalau misalnya di masa yang itu yang misalnya yang bisa disandingkan ya John Terry sih kalau menurutku. Satu lagi keunggulan John Terry yang nggak jarang dimiliki sama pemain lain, yang mungkin cuma sedikit pemain yang bisa gitu. Hmm, Kemampuannya men-take anu over, servis. bukan kemampuannya men-take Bukan. over istri pemain timnas sendiri. Iya, 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 iya. Itu cuma bisa disamai sama Mauro Icardi. Iya. Jadi apa ya? Kalau misalnya mau dibandingkan memang per musim, satu musim prime-nya Vidic dengan Virgil van Dijk, Heeh, heeh. ya sudah kalah telak sebenarnya Virgil van Van Dijk Dijk, dari iya. statistik kan. Heeh, Cuman dibilang pencapaian individu lah disandingkan gitu kan. heeh, heeh. Loh, emangnya Virgil van Dijk main sendirian di Liverpool? Kecuali kalau main sendirian kan. Ter- Nah, Ada jadi juga tuh argumen-argumen fans pro Van Dijk itu, hmm, kalau Vidic itu hmm, dari seberapa kali pertemuan dengan Fernando Torres dikacangin terus, hmm. dikacangin terus tuh Vidic. Ah. Tapi mereka lupa kalau Van Dijk sendiri bahkan seperti Phil Foden pun bisa gitu loh Hmm. ngacangin dia gitu kan. Jadi sebenarnya Iya, 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 iya. Karena memang nggak si Jamie Carragher ini kayaknya memang dia lagi slow aja kan. iya. Eh, Hampir mirip kayak Mahfud MD. Dia ngelempar isu kan, ribut lalu di situ, ya kan? Entah apa kemarin ngapain dia singgung-singgung itu sebenarnya kan. Iya, 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 Cuman iya. kalau menurutku ini Jamie Carragher itu dia kayak pengen memainkan psikologinya Virgil van Dijk sih, karena dilihat sudah agak drop kan. Jadi Hmm, dengan ada pemberitaan di luar itu, eh, Van Dijk itu kayak terpancing dia emosionalnya buat untuk motivasi diri membuktikan sendiri ya. gitu. Iya, Oke, 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 karena oke. konteksnya kalau misalnya memang ngapain bandingin ke Nemanja Bandingannya sama Vidic gitu. Nemanja Vidic lagi. Kenapa nggak Kenapa dibandingin mesti sama dia? Rio Ferdinand, John Ah, Terry gitu kan? iya. Tapi ngomongin soal Vidic, eh Hmm. eh, Vidic itu kamu sepanjang karirnya dia di United, Hmm. di antara semua back-back Premier League yang pernah main di Hmm. era itu, Hmm. Vidic masuk dalam best five center back di Premier League di era itu gak menurutmu? Sudah masuk lah kalau menurutku. Pertama, eh, kita dari awalnya aja lah. Vidic itu dibeli dengan harga yang tidak mahal loh, Hmm, 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 ya kan? hmm, Misalnya dulu kalau kita membandingkan dengan Van Dijk, tuh 70-80 gitu kan. hmm, 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 hmm. Sedangkan si eh Vidic, Nemanja Vidic itu kayaknya hmm, nggak lebih 20 juta gitu kan. ya, Tapi setelah berapa musim di United, kalau nggak salah 5 gelar Premier League hmm, didapat Vidic kan. hmm, Kemudian yang kedua itu kita lihat misalnya kalau di zamannya Rio Ferdinand gitu kan. Rio hmm, Ferdinand, Sol Campbell, hmm, eh, John Terry, hmm. Tony Adams, kemudian siapa ya era-era itu lagi, City masih belum ada Richard Belum Dunne-nya ada. di City kan, di Tottenham Woodgate kan, Ya, di, ya. di Chelsea pasangannya John Terry siapa ya? Carvalho. Sebelumnya Carvalho siapa ya? Itu kan eh Carvalho kan Mourinho tuh kan. iya, Carvalho Nah, Mourinho. Heeh. Carvalho habis itu kayaknya ya yang paling dominan, yang paling ada karakternya, yang sampai dibilang Van Persie cuman Vidic lah yang lebih memilih merebut bola dengan
kepalanya dibanding dengan kakinya kan. Nah, yang pemain pemain yang lain kan karakter Ferdinand dulu naik itu karena dibeli MU aja kayaknya, makanya dia naik Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. coba kalau nggak dibeli MU Mm-mm. tuh kayaknya mati Mm-mm. anu juga di Leeds United kan. Mana sempat kena doping lagi kan waktu itu. Iya, belum lama dibeli doping kan. Langsung doping pula. Nah, jadi kalau misalnya dibilang di Premier League ataupun jadi anu terbaik di Hmm. United, masuk sih. Karena kita nggak melewati masa seperti Gary Pallister gitu kan. Iya, iya. Eh, Kemudian siapa lagi ya? Steve Hmm, Bruce. Steve Bruce, ya Steve Bruce, Pasarela, yang Sorry. nggak ngelewatin tuh. Tapi kalau Aduh. misalnya dibilang anu, malah aku yang mengejutkan kalau ngomongin back gitu ini ya. Mm-mm. Yang komentarnya Sir Alex tentang si Ronnie Johnson sih. Mm-mm. Ronnie Johnson tuh dibilang menjadi salah satu back terbaik yang pernah dia latih. Gitu. Padahal Karena dia bisa main di beberapa posisi. iya, yang aku merasa terkejut itu karena kalau dulu kita mainkan di PS1 atau PS2, Ronnie Hmm. Johnson tuh pasti jadi Cadangan. pemain yang nggak pernah main tuh Iya, kan. iya, iya, Iya kan? iya, iya. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat dari anu Vidic Hmm. sama Van Dijk ini gimana ngelihatnya? Ah, aku nggak tahu sih motivasinya Jamie Carragher tuh apa sebenarnya. Apakah karena dia saking Hmm. frustasinya dengan performa timnya sampai akhirnya dia Hmm. melontarkan isu yang akhirnya ya dia menjadi cosplay Mahfud MD seperti yang kamu bilang kan. Eh, Karena memang iya aku juga awalnya cuma mengabaikan konten itu kan tweetnya Jamie. hmm. Terus tapi kok lama-lama makin kayak bola liar gitu. Dan Hmm. perbandingannya juga ya Vidic mau dibandingkan sama Van Dijk kalau secara gelar sama-sama sudah punya gelar di trofi individu trofi tim Hmm. kan. Tapi kalau Hmm. secara kolektivitas Vidic Hmm. di atas Van Dijk lah dan kemarin aku sempat lihat Hmm. statistik dari Statman Dev itu secara keseluruhan itu overallnya Hmm. ya bisa dibilang 60-40 itu dimenangkan sama Hmm. sama Vidic gitu. Hmm. Jadi tapi aku masuk dalam yang kamu bilang tadi ini sebenarnya nggak apple to apple karena ya memang dari gaya mainnya juga dua pemain ini meskipun sama-sama center back tapi karakter Hmm. bermainnya tipikal bermainnya beda. Yang satu eh, lebih suka pasang badan, yang satu Hmm. lebih bisa dibilang dia bisa distribusi bola kan karena memang Hmm. Hmm. tuntutan pemain sekarang sekalipun kamu center back juga harus bisa distribusi bola. Hmm. Jadi dari itu saja sudah beda gitu. Hmm. Tapi kalau aku ya masih masih menang Vidic memang karena Hmm. Vidic apa ya dia sekalipun dia nggak harus berpartner dengan Rio Ferdinand misalnya, Hmm. sekalipun partnernya itu sekelas John Ose atau Hmm. Johnny Evans masih Hmm. perform loh dia itu. Hmm. Coba kamu pasangkan Virgil van Dijk dengan Joel Matip Ya, 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 atau ya. Joe Gomez. Itu dia. Masalahnya, aku malah ngelihatnya gini loh. Hmm, Eh, karena dia sempat bilang, kalau nggak ada Virgil van Dijk, maka Liverpool nggak akan juara. itu bisa, iya. Ya kan? Mm-mm. Eh, Beda dengan Nemanja Vidic. Mm-mm. Nemanja Vidic nggak ada. Masih ada MU Rio akan tetap Ferdinand. juara. Ya, ya, ya. Mm. Ah, justru tapi di sini malah aku ngelihatnya, loh, emang Liverpool itu tim kecil ya? Ya, 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 Ya ya, kan? ya, Ya kan? ya, iya, iya. Jadi menurunkan anu Liverpool jadinya. Menurunkan I- marwahnya Liverpool sebagai tim besar. iya kan? Iya, iya, Mau iya. menaikkan Van Dijk malah jadi menurunkan Liverpool jadinya kalau kayak gitu. Mm-mm. Aduh, jadi perdebatan Van Dijk Vidic ini kita secara aklamasi mutusin Vidic ya. Makanya aku bilang tergantung Anda mau fansnya mana. Yang paling mudah itu gitu kan? Karena Terga- masing-masing punya argumen kan? iya, tergantung Anda fans mana, mainnya di Iya, platform mana. iya.
Jadi supaya mempermudah aja, karena Hmm. kalau misalnya mau kita tarik ulur lagi lebih mudah lagi sebenarnya. Vidic itu sebelum di MU emang ada yang tahu Iya. gimana mainnya gitu kan? Gak ada yang tahu tuh. Iya, iya, iya. Ah, sedangkan Virgil van Dijk itu dia sudah di Liga Inggris sudah tahu juga, udah Mm-mm. berapa harganya gitu kan, menjadi salah Mm-mm. satu bek termahal gitu. Jadi eh, ya worth it aja harusnya memang performanya dengan harganya gitu Harganya, kan. ya, ya. Mm-mm. Oke, 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 oke. Clear ya, clear. Oke, clear. Nah, oke. Ah, oke. Yang berikutnya apa? Nah, tadi pemanasan udah. Terus Eh, materi utama gibah episode kali ini apa kita? Kalau aku yang dua dua malam ini agak gelisah ya, Mm-mm. pemberitaan proses Take penjualan United over. itu masuk ke babak ketiga gitu. Nggak tahu ini sampai babak berapa nih berakhirnya ini. Karena kayaknya sebelum ada babak-babak ini Hmm. kita kayaknya sudah optimis bakalan Diambil sama Qatari. eh, iya, yang jelas dijual lah kan. Iya, 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 Heeh. iya. Dan Ah, yang ah, paling besar peluang itu Qatari gitu. Dan ah, sampai sekarang kayak loh, kok tiba-tiba masuk ke babak ketiga, fase ketiga, apalagi mm-mm. mau ditunggu nih kan? Nah, atau nunggu yang dikhawatirkan tuh masuk lagi nanti orang bidding, yang bidding-bidding yang baru gitu kan. Jadi bikin Mm, apa ya? eh, Ya pada akhirnya persiapan untuk musim depan jadi terganggu karena mm, masalah budget dan lain-lain, jadinya waktu makin sempit. Kalau misalnya masih bisa dapat jadi kejual nih, dapat pembeli baru, mm, masih masih memungkinkan pembeli baru itu memang sudah ada membuatkan budget untuk proses transfer nih misalnya, entah di mm, deal di proses kesepakatan misalnya kan. mm. Nah yang bahaya ini kalau misalnya nggak jadi dijual. Iya. Kalau nggak jadi dijual nih ya 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 kayak gitu lagi, gejolak gejolak di luar tuh bisa sedikit mempengaruhi anu sih performa tim sih kalau menurutku ya. Mm, Nah, karena kalau misalnya kita lihat sekarang di di tunnelnya anu Stratford End itu selalu ada muncul tuh tulisan-tulisan yang kayak gitu kan. mm, Pemain pun pasti ada yang merasa nggak nyaman gitu, yang jadi secara secara tidak langsung tuh mempengaruhi lah. Tapi kalau misalnya udah dapat pemilik baru, kemudian dirasa punya punya apa ya, hmm, sumber dana yang sehat lah kan. Kalau mm. banyak itu kan Glazer mungkin banyak tapi nggak sehat gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Qatari masuk itu lebih lebih anu lagi sih. Terlebih Qatari Saya rasa katanya mau lebih. menghapus semua utang utang klub kan. Jadi mulai Hmm, dari nol gitu. Ya. mm-mm, Tapi yang menarik dan yang lucu dari proses take overnya United ini adalah mm-mm, tiba-tiba ada pihak ketiga mm, yang dia investor dari Finlandia atau mana gitu. mm. Terus dia meminta fans untuk jadi kayak gotong royong gitu loh untuk Oh, beli klub. Tapi gimana nanti aku yang ya memang kesannya jadi sosialis gitu kan. Tapi mhm, apa nggak dipikir ke depannya seperti apa jangka panjangnya gimana kalau misalnya fans hmm. tiba-tiba keluar semua apa ya aku tiba-tiba kenapa dari dua nama terus tiba-tiba ada yang mau masuk lagi yang ketiga gitu. Apakah memang proses take over seperti itu atau ini cuma Hmm, peran media aja gitu kan? hmm, Eh tapi kalau kita tapi aku melihat ini juga sih. Kenapa kesannya United take overnya masih lama. mandek gitu kan? Hmm. Ini kayaknya memang ada intervensi dan brainwashing dari media-media yang berusaha sebisa mungkin supaya Qatari itu nggak masuk. Iya iya iya. Tapi memang nggak tahu juga ya, karena udah sempat pas awal-awal dulu kan si Delani, siapa yang Delaney, wartawan Miguel Delani itu Delaney, kan iya sempat ya. bermasalah tuh kan. Mm-mm. Eh,
dengan yang orang Qatar itu yang Mm-mm. sampai dianggap kayak kayak nggak welcome lah dengan kedatangan investor Qatar. Tapi Mm-mm. kalau menurutku sih ya memangnya apa impactnya kalau menurutku sih kalau misalnya Qatar ke para yang pihak eksternal ya misalnya yang Mm-mm. nggak ada berhubungan secara langsung dengan United. Mm-mm. Karena ya apa bedanya dengan kecuali kalau misalnya memang ini ada konspirasi nih misalnya nih Mm. ada orang ini orderannya dari yang ownernya Newcastle misalnya kan nggak mau disaingin dia di kan I- jadi dia pakai pakai metode pakai intelijen dia Iya, 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 iya. membuat isu kan gitu. Tapi pada dasarnya kayaknya memang ini dari sih dari Glazernya karena Glazer family ini kan karena banyak dia ada si Joel ada Avram. Iya, ada yang cewek juga. Jadi kemungkinan besar di yang saudara-saudara Glazer ini masih ada yang melihat kayaknya tunggu aja sampai kita dapat harga tertinggi, bukan harga Hmm. terbaik ya, harga tertinggi. Karena sebenarnya udah sempat disounding 5 sampai 6 6, ah. 6 T gitu kan. 6 T ya. Nah, kayaknya karena dilihat perkembangannya United ini masih prospeknya masih bagus nih di pasar, ditunggu-tunggu aja karena kalau aku jadi mereka pasti aku juga nggak ada ruginya kok kalau aku tunggu-tunggu, Iya, 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 ya kan? iya, Aku iya, ulur-ulur tuh nggak ada ruginya. iya. Nah, karena misalnya pun nanti fans akan mau demo sebesar apa sih kan? Udah pernah Hmm. kok yang fans yang masuk ke Old Trafford yang gitu kan? Iya. Mm. Tapi mereka nggak ada kok di situ di Manchester di Amerikanya mereka, jadi aman-aman aja. Kalau gitu ini aja mungkin satu-satunya cara supaya take over berhasil secepat mungkin Ten Hag Hmm? bikin kalah aja udah. Nah, itu dia. Akan terulang sama dengan musim-musim sebelumnya kan. Masalahnya di arus bawah itu yang golongan Ah, pemain dan lain-lain itu hmm. sudah lakukan kan. Oh iya, 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 Gerakan iya, Ronaldo udah iya, berhasil iya, tuh. iya, 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 iya. Nah, yang arus atas ini nggak Ah, tahu ah. siapa yang tapi kayaknya kacung semuanya nih si yang baru-baru nih siapa? Richard Richard Arnold, Arnold, John kemudian Murtough. John Murto kayaknya Nah, kacung juga itu hmm, ngikut-ngikut aja nggak ada Jadi eh, kayaknya memang ini Pak permainannya Glazer aja sih untuk tarik ulur. memang kacau memang Glazer ini. Nggak bisa dipercaya omongannya. Yang paling menyebalkan dari Kemungkinan besar, ah, kemungkinan besar yang bisa mempengaruhi kalau misalnya ada gejolak ekonomi misalnya nih di Amerika kan, iya, yang iya, iya. mengharuskan mereka harus cepat punya dana segar nih. Mm-mm. Eh, tapi kita nggak tahu kalau gitu kan terlalu 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 Besar, terlalu besar besar skopnya. ininya. Ah, Eh, eh. mm-mm. Jadi ini hanya memang mereka aja pengen santai-santai aja, nggak ada ruginya kalau mau ditahan-tahan. Hmm, oke, oke, oke.